Forkopimda dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Pak Kajari, untuk Pak Tahan, Kepala BPBD, kemudian Kominfo dan Kabak Hukum. Alhamdulillah, puji syukur terkait evaluasi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bapak Ibu, rapat Forkopimda ini nanti ada beberapa yang akan disampaikan terkait dengan kita menjaga kondusivitas Kabupaten Tanggamus, baik dengan melihat dampak dinamika global, adanya isu premanisme maupun ormas bermasalah, potensi konflik satwa liar. Terakhir adalah wilayah kabupaten. Kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh Kesbangpol, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Pak Asisten 1. Izin memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bupati Tanggamus, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Sekda, jajaran jabatan pimpinan tinggi pertama dan Abisra untuk bersilaturahmi dan brainstorming terkait perkembangan Hipolik tersebut kita di Kabupaten Tanggamus. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Tujuan dari kita silaturahmi dan pertemuan pada pagi hari kita adalah untuk menciptakan kondisi yang harmonis antar unsur pemerintah daerah, sekaligus antisipasi ke depan yang dimungkinkan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang nyaman ke depan. Nah, mudah-mudahan brainstorming kita pagi ini untuk memperkuat hubungan kerja dan kinerja kita sehingga Tanggamus lebih mumpuni, lebih optimal ke depan dengan dukungan semua pihak dan semua unsur elemen khususnya yang ada di ruangan ini. Nah, ini Pak, mungkin tujuan perlu kita kita lebih dalami secara bersama yang dimungkinkan akan sangat amat berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Dan terus yang berikutnya adalah yang perlu kita perkuat, kebetulan di Tanggamus adalah hukum Kementerian Dalam Negeri, bahwa yang pertama dibentuknya Satgas Pemantauan Organisasi Masyarakat merupakan salah satu cara mendapatkan informasi perkembangan di daerah ke pusat untuk setiap harinya. Ini dapat dilakukan bisa melalui e-form atau Google Form, sehingga kita berharap sewaktu-waktu kita diminta laporan sudah ada dan terrecord perkembangan di setiap hari dan setiap waktu. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, kita coba untuk berkolaborasi melibatkan ormas sebagaimana bidang kepemudaan dan lingkungan hidup guna kegiatan apapun yang bisa melibatkan organisasi masyarakat untuk diikutsertakan yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020. Dan Agustus tahun 2020 dilakukan permohonan perpanjangan HGU seluas 895 hektar oleh PT Tanggamus Indah sampai dengan kondisi saat ini bahwa ini dikuasai oleh masyarakat atas nama Marga Buai Blungu dengan berbagai tanaman perkebunan. Dan berikutnya adalah warga masyarakat sekitar HGU dengan berbagai tanaman perkebunan tersebut dia mengelola dan sebagai kawasan industri maritim dalam RT/RW Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2031 dan kontrak sewa antara PT Pertamina dan PT Repindo Jagat Raya. Yang berikutnya rencana pembangunan kawasan industri maritim di Polisi Tanggamus Indah ini memang sudah cukup lama menjadi polemik. Terbit itu yang menjadi dasar ngurus di BPN. Karena PKKPR ini produk OSS, Pak, bahwa harus mengurus perizinan lain sesuai dengan komitmen di PKKPR, dan juga itu juga harus diperjelas
Karena di dalam PKKPR tuh disebutkan Pak substansinya tidak boleh ada Iya, terima kasih Pak Arif. Demikian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan terkait dengan PI, tadi sudah kita dengarkan bersama. Jadi kita harus pahami dan kita berpijak pada aturan yang ada. Jadi kalau dalam undang-undang itu, saya nggak hafal ya, itu udah lama itu nggak mengenal itu. Tapi yang pasti begitu ketika mereka habis itu usahanya, itu. Kalau tadi izin lokasi itu awal daripada untuk HGU itu harus betul. Ya mereka atas nama koperasi itu mengajukan kepada pemerintah untuk minta sebagai menguasai tanah 20 hektar untuk ini. Nah, itu bukan atas nama, nggak ada hubungannya relevansinya dengan Musinda. Karena Musinda itu sebagai PT yang bekerjasama dengan koperasi itu. Saya punya hak di situ, punya ini. Kalau seperti enggak, itu mah simpel aja, itu nggak usah dipusingin. Itu udah lebih baik kalau kita memang mau memanfaatkan itu kita ke negara. Nah, negara kita tanya BPN itu siapa yang nangani ini? Karena ini ke penguasaan apa di itu BPN juga ya kan Ustaz? Saya kan sempat tanya tapi dia juga nggak menguasai masalah itu. Jawabnya normatif aja jawab. Nah itu, dan dia banyak ngomong itu rakyat bisa ngajukan ini apa, memang betul boleh, siapapun boleh ngajukan tanah negara itu boleh. Tapi kita masih nyinggung bupati, nyinggung masalah apa PT yang habis masa itunya, dia ngomongin bahwa rakyat bisa ngajukan itu, ini bisa ini lokasi apa segala macam itu mau bisa nggak? Saya kira kalau itu mah saya kira Kejari juga tahu itu bahwa itu memang kita harus itunya ke itu undang-undang, ke peraturan, ke ini kan prosedural kan gitu. Saya kira kalau itu Pak, nanti kita itu coba nanti kita buat tim termasuk dari itu. Makanya saya bilang tuh buat tim kecil itu. Ini nanti tim kecil ini dalam rangka untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di bawah. Cara mengatasi apa, berikan masukan, dan nanti baru kita rapat begini. Bagaimana jalan keluarnya ini? Ini kalau menurut kami tim kecil ini kami temuin ini kesalahannya, ini kelemahannya. Kan gitu. Makanya kita harus bentuk tim kecil itu berkolaborasi. Tim kecil itu antara pemerintah daerah yang di bidangnya bisa kaji kan, nanti kan sekali lalu kita lapor, kita rapat setiap itu kan, karena kita siapin kantor ya harus rapat lapor kita juga, nggak boleh sama atas sedia aja kan. Nah, nanti kita bahas di situ, itu saya kira harus dikasih fasilitas, insya Allah nanti dikasih fasilitas. Tapi sementara kan tempat mobil belum. Ini yang kejaksaan itu yang merintis apa penanaman jagung, sekarang udah nyebar kemana-mana sih kalau dulu. Kemarin kita sempat dalam acara serah terima kemarin, saya sempat bicarakan itu juga nggak jadi. Kemarin juga waktu yang baru saya undang gitu, Pak kapan-kapan, iya insya Allah pasti saya datang, pasti ke Tengahmus. Kemarin yang baru, baru seperti itu salaman itu ngobrol gitu. Nah itu Pak, saya kira itulah kita pikirnya yang praktis-praktis aja, dan kita jangan cari alibi. Maksud saya itu yang lurus aja, ini jalan lurus itu maksudnya. Jadi semuanya kita jadi dengan Pak Kejari juga kita tetap itu koordinasi nanti Pak ya, itu untuk ini Pak Kodir, Pak Dandim, Pak ini. Saya pikir kita betul-betul Perpindah yang ada di Tengahmus ini saya lihat bagus lah, kondusif untuk ini. Apalagi masukan tadi cukup produktif untuk kita dibahas seperti ini. Jadi saya kira nanti diatur aja Pak Sekda jadwalnya, dan untuk dibentuk itu silakan nanti koordinasi aja itu masing-masing OPD kan, yang di bidang ini bidang intelijen, OPD ini yang ini ya kan itu. Nah, itu ya, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak anggota Prokopimda beserta seluruh jajaran, ini sudah di penghujung acara. Nanti kita setelah rapat ini nanti tentunya dari hasil arahan Pak Bupati tadi, arahan pembahasan persoalan-persoalan kita semua, nanti kita tindak lanjuti dengan pembentukan tim dan lain-lain, dan kita akan rapat kecil, kemudian nanti di dalam rangka penanganan tentunya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.